Brigadir Anton Kurniawan yang menembak dan merampok warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah diketahui kasus menggunakan penganiayaan sabu ini serta banyak petasan. terjadi. Kali ini ada Polresta Ambon yang menindak 3 oknum anggotanya yang Di menganiaya tebing tinggi warga. Sumatera Utara, seorang anggota polisi wanita berpangkat Bribka mengamuk di rumah warga. Di Semarang, seorang pelajar bernama Gama tewas akibat ditembak oleh Aibda Robin Zainuddin. Aparat kepolisian terekam kamera melakukan kekerasan kepada para Sejak Januari hingga November, ada 116 kasus kekerasan yang diduga melibatkan kepolisian. Polisi dan kekerasan, atau kekerasan dan polisi, saya tidak tahu mana yang lebih dulu ada. Bahwa karena penyidik yang melakukan kekerasan tidak dilakukan tindakan yang benar. Lalu kemana kira-kira penempatan dari bintara-bintara muda itu? Apakah terasa di jalan? Apakah terasa di public places? Tidak, Pak. Lebih banyak kemudian mengakomodasi kebutuhan Polda. tidak, Pak. Elit, Pak. Elit. Artinya apa? Ada kemungkinan besar itu sekali giling itu terserap untuk mereka, Pak. Jadi bukannya untuk menjaga kita, menjaga tempat-tempat publik agar aman, tapi menjaga elit. Sobat sekalian, dalam catatan 1 tahun Juni 2023 sampai Juli 2024 ada 645 kasus kekerasan polisi pada masyarakat. 38 diantaranya meninggal dan 745 orang mengalami luka-luka. Mengapa masih terjadi kekerasan pada masyarakat oleh oknum polisi? Hari ini kita bicarakan secara tuntas bersama Profesor Adrianus Meliala, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia. Sobat Universitas UMI Bogor, ofisial yang saya hormati. Sore ini saya sudah bersama dengan Profesor Adrianus Meliala. Beliau adalah dosen kriminologi Universitas Indonesia yang juga mantan komisioner Kompolnas dan mantan komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore, Komandan. Apa kabar? Baik, Pak Nasir. Oh, Prof. Nasir. Ya. Sehat? Sehat, Prof. Nasir. Pak Adrianus ini orang yang kita kenal semua, sangat akademik dan kritis terhadap sesuatu yang berdampak terhadap kemajuan bangsa. Hari ini kita akan bicara, Sobat Universitas UMI Ofisial yang saya hormati, kita akan bicara mengenai polisi dan kekerasan. Atau kekerasan dan polisi, saya tidak tahu mana yang lebih dulu ada. Tapi saya yakin bahwa dari 460.000 orang personil Polri, Pak Adrianus, itu mungkin lebih dari 98% orang baik yang tidak pernah melakukan kekerasan pada publik, apalagi tentu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Tapi ada tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang melakukan kekerasan dan itu tentu merusak nama baik kepolisian secara umum. Bagaimana Bapak sebagai seorang pakar kepolisian melihat hal ini? Monggo, Pak. Baik, Pak Nasir dan juga Sobat UMI, dimanapun Anda berada, membicarakan kepolisian memang selalu menarik, Pak ya. Karena ini adalah satu organisasi dengan 2 kelamin ini. 2 wajah yang luar biasa berbeda. Wajah pencegah, di mana umumnya damai, melayani, dan wajah tegas, yang umumnya keras. Bahkan kekerasan pun dia lakukan untuk sampai atau mencapai tugasnya, yakni menegakkan hukum. Bayangkan bagaimana mungkin organisasi dengan 2 wajah seperti itu. Kita sendiri para dosen umumnya hanya punya 1 wajah, wajah yang baik begitu ya. Para penjahat punya 1 wajah, wajah kejahatan. Ini dia punya 2 wajah yang harus dia perankan dalam satu waktu, begitu. Nah, di pihak lain kita juga melihat bahwa kepolisian selama 20 tahun ini itu mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak hanya secara fisik ya, berupa jumlah anggota, anggaran, kewenangan, demikian juga infrastruktur yang juga makin berada di mana-mana kalau boleh dibilang begitu. Tapi juga dari segi yang lain, yakni kita bicara mengenai knowledge speaking ya, dia menguasai
atau dia mulai masuk pada berbagai tindak pidana khusus. Dulunya Polri tidak tahu yang namanya cybercrime, sekarang bisa dan seterusnya. Nah, ini situasi yang kita hadapi sekarang, di mana, nah ini menariknya, bahwa pada titik tertentu ketika tindakan tegas harus dilakukan, itu polisi tidak boleh berkata begini, bahwa karena tindakan tegas itu akan merusak citra, maka saya tidak mau menembak. Karena tindakan tegas itu akan membuat saya tidak populer, maka saya tidak mau menahan orang. Nggak boleh begitu. Karena tadi itu adalah wajahnya. Saat dia harus menembak, menahan, menyita, menggeledah, dia harus lakukan itu. Betapapun itu semua berpotensi membuat yang bersangkutan masuk dalam jurang kekerasan, atau tadi membuat citranya turun. Nah, bagaimana kita memahami antara tindakan tegas dan kekerasan? Dua, Pak, bedanya. Pertama adalah adanya intensi atau tidak, niat atau tidak. Yang kedua adalah proporsi. Nah, soal niat ini, maka dulu kita pernah punya pengalaman, Pak, ketika negara itu mengabuse orang, menghilangkan orang, mencorcor orang, kita nggak usah sebut lah pada masa-masa lalu. Apakah hal ini masih ada sekarang? Ini dia masih jadi abu-abu. Betulkah bahwa negara dan aparatnya terlibat dalam satu praktek-praktek yang bersifat intensional untuk tadi menghilangkan orang, mencorcor dan seterusnya? Itu kita nggak bisa sebutkan secara jelas. Moga-moga tidak ada, Pak, ya. Ketika demokrasi makin bagus, pengawasan dari masyarakat juga makin bagus, parlemen bekerja, maka negara tidak bisa berbuat semacam-macamnya. Sehingga yang ada hanya yang kedua, Pak, yakni proporsional. Sejauh mana tindakan tegas itu kemudian lalu terukur dan tidak bablas, ya, lalu kemudian mengarah pada kekerasan. Dalam hal ini, maka menurut saya Polri nggak boleh keluar dari garis bahwa ketika dia menggunakan tindakan tegas tersebut, itu harus dan hanya jika ada yang namanya imminent danger, bahaya yang tak terelakkan. Nah, bahaya itu maksudnya apa? Ya tadi bisa menyerang dan membahayakan dirinya, atau bisa membahayakan orang lain. Nah, ketika dua itu sudah terjadi, maka dia boleh menembak, boleh menahan dan seterusnya. Nah, selama itu tidak terjadi, ya saya kira bisa diperdebatkan tuh. Gitu, Pak. Begini, Pak Adrianus, saya melihat ada cukup banyak case. Saya kira juga Pak Adrianus pasti tahu. Pernah ada orang pencuri, kalau saya tidak salah itu, dibakar oleh polisi di Jawa Tengah. Itu kejadian lama, 2012 atau 2013. Saya pernah juga melihat sendiri pencuri sapi di Gorontalo. Itu dipukuli sampai setengah mati, Pak. Yang kemudian terbukti dia bukan pencurinya. Kemudian saya ingatkan Bapak pada penembak siswa STM, apa itu namanya, STM di Semarang. SMA? Bukan, STM, Pak. STM itu di Semarang yang meninggal ditembak. Kemudian Kapolresnya itu kawan saya, Pak. Dia bilang itu anak-anak yang berat tawuran. Kemudian hari ketahuan bahwa tidak demikian, Pak. Terjadi kekerasan juga. Kemudian baru saja kita dengar bahwa ada di Bogor ini, Pak, bahwa ada polisi tapi untung terselamatkan karena dia sakit jiwa, membunuh ibunya. Artinya begini, kekerasan demi kekerasan dipertontonkan. Di Solok itu AKP Dadang menembak kawannya juga yang Kasat Serse. Artinya, Pak, kita belum bicara bagaimana penyalahgunaan dalam penggunaan senjata. Kita belum bicara soal itu. Yang kita bicara bagaimana sikap kekerasan itu, perilaku kekerasan itu dimiliki oleh seorang polisi. Padahal polisi itu diajarkan menurut Perkap itu harus humanis. Nah, ini pertanyaan kita sebagai ilmuwan, harusnya kita juga bisa memberi way out, Pak, pada pimpinan Polri bahwa polisi itu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan kepada siapa saja. Kalau kita ambil fenomenanya, Pak, tentu kalau kita main di kasus, tentu tidak akan ada habisnya, Pak. Ya, betul. Saya setuju. Jumlahnya 1,5 juta sekarang ini. Betul. Tapi kalau kita angkat fenomenanya, maka bisa dibedah menjadi paling tidak 4, Pak. Pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai abuse atau penyalahgunaan. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai
police violence ya, di mana ada satu perintah, dan yang keempat adalah ini sebetulnya adalah ketika polisi bekerja atas dasar perintah orang lain. Ini ranah pada police corruption sebetulnya. Yeah. Kita mulai pada yang pertama, Pak, mengenai kompetensi. Maka jangan lupa bahwa polisi beda dengan tentara, Pak. Kalau tentara itu level kompetensinya ada pada unit, ada pada peleton, kompi, batalion dan seterusnya. Polisi tidak, Pak, pada orang. Pada orang. Iya. Artinya apa? Kompetensinya ada pada brigadir, pada tamtama yang harus kemudian mendapat pelatihan-pelatihan yang bersifat kontinu, berkelanjutan. Karena kalau tidak kompetensinya turun. Nah, dalam hal ini polisi belum mampu, Pak, untuk menjaga kompetensi itu. Ya, sekali-sekali diadakan misalnya latihan tembak, tapi nggak cukup gitu ya. Lalu sekali-sekali diadakan pelatihan kepekaan namanya. Jadi melihat senjata itu sebagai istri kalau dia laki-laki ya, harus dipegang, harus dibaik-baiki gitu ya, agar dia tidak mudah untuk menjadikan itu sebagai sarana penyaluran emosi misalnya. Tapi juga nggak sering-sering amat, sehingga secara kompetensi seringkali nggak terjaga. Itu pertama. Yang kedua adalah yang saya sebut tadi police abuse. Tadi ketika Bapak bilang tadi AKP Dadang, itu kan pada dasarnya kekerasan polisi pada masyarakat yang sama juga dengan kekerasan polisi terhadap sesama personil. Nah, dalam hal ini saya kira bukan soal senjata, Pak, masalahnya adalah pada kontrol diri. Artinya gini, kalau pada kasus AKP Dadang kebetulan dia punya senjata. Tapi pada kita hanya punya palu, kita pakai palu. Jadi lebih pada kontrol diri. Senjata menjadi mediator. Iya, menjadi media untuk melakukan sebuah kekerasan. Yang ketiga adalah intensi. Tadi yang saya katakan bahwa mungkin ada nggak perintah yang dilakukan oleh, contoh tadi yang soal Semarang tadi. Apakah ada perintah dari Kapolresta Semarang untuk kemudian sang Bribka itu menembak? Kalau memang ada, ngeri banget, Pak. Tapi kelihatannya tidak ada. Kelihatannya nggak ada. Jadi memang, jadi kalau kita bisa, itu adalah pada konteks entah itu kendali diri pada sang Bribka atau kompetensinya yang memang lemah. Tapi yang jelas tidak ada perintah dari kesatuan. Tidak ada. Nah, yang agak bahaya adalah yang keempat, Pak. Iya. Polisi menggunakan kekerasan sebetulnya untuk orang lain atau atas perintah orang lain. Di sini kita bicara mengenai akuntabilitas. Sering dong kita dengar bahwa polisi jaga proyek, gitu kan? Polisi jadi backup pengusaha A, polisi jadi preman, tokeh B gitu ya. Apakah itu juga termasuk pada penggunaan kekerasan? Artinya kalau memang orang yang memesannya itu dalam tanda kutip kemudian bilang pukul tuh, apakah akan dia pukul juga misalnya? Ya kalau memang dia kesana hanya untuk sekedar untuk tampil saja jadi bodyguard, mungkin oke, itu pun juga nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau sampai kemudian dia menggunakan kekerasan, sebuah upaya, ini yang lalu jadi masalah bagi kita semua. Demikian, Pak. Pak Adrianus, begini Pak Adrianus, saya melihat kekerasan kepolisian ini, tapi ini yang saya lihat, Pak. Itu tadinya Pak, banyak dilakukan oleh reserse. Nah ini agak sedikit sempit lagi Pak analisanya. Selalu itu saya lihat dilakukan oleh reserse terhadap mereka-mereka penjahat atau calon tersangka. Nah itu dia lakukan dalam rangka mencari pengakuan. Pengakuan itu sebagai alat bukti dianggap ya. Nah, pasal 184 ada alat bukti kelima pengakuan. Tapi sebetulnya itu adalah pengakuan terdakwa di pengadilan. Bukan pengakuan tersangka ketika pemeriksaan membuat BAP ya. Ini persoalannya. Salah pengertian sang penyidik ini. Itu pertama. Yang kedua, pengakuan itu dia paksa. Harusnya Pak itu sudah ditinggalkan. Kapolri Listio Sigit itu selalu bilang penyidikan yang sangat baik itu adalah penyidikan yang berbasis teknologi. Nah itu yang tidak dilakukan. Dia cari gampangnya aja suruh ngaku. Dan kalau ngaku itu dianggap itu alat bukti. Saya mencatat Pak, ini sesuatu yang berbahaya. Sebegitu kecilkah pemahaman pengetahuan penyidik terhadap kekerasan ini sehingga dia mau melakukan kekerasan pada orang yang tertuduh perkara. Itu pertama Pak. Sebentar Bapak tolong nanti jawab. Sudah ingin semangat ini Pak. Gitu ya. Tolong Bapak jawab kedua. Ternyata Pak kekerasan pada penyidik ini menular pada fungsi-fungsi kepolisian yang lain. Fungsi-fungsi
Sabara misalnya, fungsi-fungsi yang sebetulnya tidak membutuhkan interaksi tindakan kepolisian yang membutuhkan pengakuan. Ini perluasan. Apakah Bapak sependapat dengan saya bahwa karena penyidik yang melakukan kekerasan tidak dilakukan tindakan yang benar? Mengenai yang pertama Pak, prevalensinya sekarang saya nggak tahu Pak. Artinya kita bicara mengenai sebetulnya makin banyakkah atau makin berkurangkah yang tadi Bapak katakan tadi ya, kekerasan dalam rangka mengorek keterangan. Saya sih menduga makin berkurang Pak. Ada dua cara menjelaskannya. Pertama, memang semangat besar Polri tidak mau lagi mendukung hal seperti itu. Iya. Gitu ya. Dan juga jangan lupa bahwa ya secara umum pendidikan Polri makin bagus, ya. Integritas juga ada dan seterusnya. Yang kedua, sekarang dana ya, kalau kita bicara mengenai dana untuk mendapatkan evidence yang berbasis pada sains itu juga sekarang sudah mulai bagus sih. Ya, scientific crime investigation sudah mulai Memang jalan. untuk otopsi masih bayar sendiri, tapi sudah mulai ada juga Pak dana Pak, walaupun belum besar. Walaupun sedikit ya. Betul. Jadi secara umum didukung sih karena itu. Nah, memang ada dua kemungkinan nih. Kalau misalnya satuan itu ada di ujung Indonesia di mana yang jauh dari pengawasan. Ya. Yang kedua, ya ini ada kita bicara mengenai red flag ini, ya. Ya. Apa namanya? Memang penyidikannya Itu maksud saya Pak. Memang Jadi punya bakat yang jelek sih. Gitu. emosi anggota Polri di lapangan itu belum mampu melakukan kontrol-kontrol. Setinggi pangkatnya Sambo pun dia masih tidak mampu mengontrol emosi Pak, apalagi yang di bawah-bawah. Nah, yang kedua Pak mengenai Sabara Pak, itu saya kira situasinya juga ada kaitannya dengan bahwa ancaman kejahatan, kemauan masyarakat untuk melawan juga makin tinggi Pak. Jadi kita bicara mengenai kalau kita lemparkan bola pingpong ke dinding itu lalu tergantung bentulannya. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya masyarakat mau patuh nggak pada polisi ketika polisi bilang berhenti, itu umumnya akan melawan tuh. Atau misalnya ketika anak muda, anak-anak pelajar disuruh berhenti untuk tidak tawuran, itu malah kemudian berbalik kepada anggota polisinya. Maka sekarang umumnya anggota polisi enggan untuk kemudian melakukan enforcement sendirian. Karena pendekatnya udah pendekatan hitung-hitungan. Polisi cuma 1, kami 10, kami serang. Oh iya. Maka polisi pun datang dengan 10 orang. Padahal sekali lagi, dia adalah living law kan. 1 orang pun adalah representasi hukum yang hidup. Tapi masyarakat nggak melihat begitu lagi. Iya. Iya. Gitu, jadi sudah sama-sama rusak ini. Masyarakatnya juga rusak, polisinya juga kemudian lalu Iya. baru berani membuat enforcement kalau banyak gitu ya. Iya. Begitu. Pak, jadi Pak, kekerasan bagi kepolisian ini menurut saya merupakan indikator kematangan suatu bangsa. Betul sekali. Pak. Saya ingat Pak, kekerasan Dadang itu Pak, itu menggambarkan brutalisme yang tinggi Pak, masih ada pada korps kepolisian. Kemampuan mendeteksi awal adanya orang-orang brutal di dalam lingkungan kita. Menurut Bapak bagaimana? Polisi mampu nggak mendeteksi anak buahnya itu? Pengalaman Bapak selama ini? Di satu Polres saja dulu Pak. Kalau brutalitas itu susah Pak, karena itu kan adalah kulminasi dari berbagai macam faktor sih. Saya lebih melihatnya justru pada non kekerasan Pak. Saya agak sedikit menyimpang Pak ya. Iya. Yakni pada integrity Pak. Integrity itu larinya banyak Pak. Bisa larinya ke kekerasan, penggunaan kekerasan yang tidak perlu, yang tidak proporsional. Yang kedua adalah menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan pribadi atau untuk orang lain yang ada motif menguntungkan diri sendiri. Oke. Kita bicara mengenai korupsi kepolisian ini. Iya. Itu adalah hulunya itu. Jadi brutalitas, korupsi, lalu kemudian penyimpangan yang lain itu adalah hilir. Yang kalau kita bisa cegah di hulu, maka sebetulnya banyak hal yang kemudian hilang. Pak, izin Pak, saya teringat pada tugas-tugas sebelumnya bahwa sebetulnya yang kita lihat kekerasan ini Pak, saya bicara membatasi pembicaraan kekerasan saja. Saya lihat Bapak maunya ke korupsi juga, ke kepolisian. Tapi saya batasi kekerasan aja Pak. Boleh. Nah, saya lihat kekerasan ini menyangkut 2 hal Pak. Menyangkut kinerja kepolisian. Artinya kan masih ada anggota-anggota Polri di tingkat bawah sana, brib to bribda, atau yang pangkat brigadir ke bawah, atau bintara Pak ya. Bintara ya. Di Semarang itu bintara tinggi Pak, Aibda Pak. Iya. Bintara tinggi itu. Sebentar lagi Agol dia udah perwira Pak. Betul. Nah,
Maksud saya begini Pak, ini menyangkut kinerja. Bagaimana pengawasan dari Propam, bagaimana pengawasan atasan langsung, bagaimana pengawasan orang-orang SDM terhadap polisi-polisi yang melakukan kekerasan. Itu kan tidak hanya satu kali Pak. Dia berantem di jalan raya, dia pukul orang di polisi lalu lintas misalnya Pak. Itu kan masuk laporan. Mestinya itu yang dalam bulan ini melakukan kekerasan dikumpul semua. Lakukan capacity building untuk mereka. Ada jam komando misalnya Pak ya, ini cuma contoh saja. Karena ini saya lihat Pak, dibuat oleh Kapolres, oleh Kapolda yang masa-masa lalu sangat bagus dan hasilnya lumayan. Itu menyangkut kinerja. Sekarang menyangkut integritas. Integritas ini kan seringkali kan tidak teraba Pak. Polisi yang kelihatannya lugu baik, tapi dia pukul tetangga. Misalnya ini contoh. Bagaimana Bapak melihat ini semua Pak? Karena polisi ini kan wajah kita ini ada pada wajah kepolisian. Saya menduga upaya untuk pengawasan tadi juga dilakukan, Pak. Cuma kemungkinan belum cukup. Mengapa belum cukup? Karena memang objek yang diawasi besar sekali. Besar, luas. Maka dalam hal ini kalau kita kepada kepolisian adalah, yuk siap dong dengan implikasi menjadi besar. Jadi sekarang ini kesan saya adalah bahwa Polri itu senang menjadi besar, senang menjadi kapal induk. Tapi lupa dengan implikasi bahwa kapal induk itu kan ada bocor di mana-mana maksud Bapak. Nggak usah bocor Pak, dia tidak bergerak saja alun ombaknya sudah bisa membuat kapal-kapal kecil di sebelahnya terguling, kan begitu. Fenomena kapal induk itu menurut saya terasakan sekarang Pak. Dalam arti bahwa di Polri itu A sampai Z kan semua dia pegang, mulai dari pembinaan, infrastruktur, pelatihan, bahkan sekarang mau dibangun lagi perguruan tinggi gitu ya, sampai kepada penegakan, bahkan penegakan yang bersifat kontingen semua diambil. Sekarang tambah lagi mau mengambil ranah tipikor juga gitu ya, ranah TPPO diambil, ranah TPKS diambil, semua diambil. Masalahnya adalah oke-oke saja, cuma ada loh implikasi dari menjadi besar itu, ya. Sama kali kalau kita menjadi gemuk itu kan lalu pasti ada implikasi. Iya, saya paham. Nah, implikasi itu yang kemudian belum cukup dilakukan. Maka tadi ketika kita bicara mengenai pindahkan dong yang bermasalah. Yeah. Yang penggantinya siapa? Belum ada. Ditandai dong mereka yang seperti itu. Diberi pelatihan belum? Dananya belum cukup. Ada tapi belum cukup. Nah, hal itulah yang menurut saya kita perlu dorong agar Polri jangan sibuk mengembangkan diri, tapi sibuk untuk meningkatkan kompetensi, membenahi. Yeah. Nah, itu yang kita harapkan sekarang ini untuk kemudian dilakukan oleh Kapolri, begitu. Begini Pak Adrianus, saya mohon maaf, mungkin kita berbeda pendapat. Menambah jumlah anggota itu adalah sesuatu yang tampaknya tidak bisa dihindarkan. Karena luasnya wilayah dan banyaknya dinamika masyarakat yang memang harus ditangani Pak Adrianus. Bapak sih di Jakarta tinggalnya, Bapak punya rumah di kota, di Depok, di Jakarta. Bapak tidak tahu bagaimana kalau berumah di pinggir pantai Pak, banyak ombak. Artinya apa Pak? Itu kalau kita tinggal di jalanan, poros jalan Sumatera Pak, di mana tidak perlu jauh-jauh, di Jambi saja Pak, di mana satu rumah dengan rumah yang lain itu masih berjarak. Kalau tidak ada polisi yang melakukan kontrol dengan sepeda motor yang cepat dan sebagainya, Pak, kalau ada apa-apa, orang diamuk harimau atau ada pembunuhan, ada apa, itu 2-3 hari baru ketahuan, Pak. Jadi memang kita ini butuh banyak polisi. Persoalannya menurut saya ini, Pak, Bapak jangan marah. Menurut saya, bukan soal jumlah, Pak. Memang mungkin hari-hari ini jumlah dulu yang dikejar. Tapi sebetulnya menurut saya bukan jumlah, Pak. Harusnya bukan hanya jumlah yang harus dikejar. Tapi juga kualitas kepolisian. Pak, pendidikan 5 bulan is not enough, Pak. Tidak cukup. Dari 5 bulan itu kalau 5 kali 30 kali 24 hari, itu berapa hari, Pak? Efektif ya, untuk efektif. Belajar, ya? Dia baris berbaris kan, dia polisi harus pintar baris berbaris. Dia belajar sabara, dia belajar segala macam. Dia juga harus belajar Pancasila. Dia harus juga belajar kewarganegaraan. Dan paling penting dia harus belajar bahasa Indonesia. Belum lagi diminta dia belajar bahasa Inggris. Pak, semua itu tidak cukup dalam 5 bulan. Itulah sebabnya, Pak.
pendidikan untuk mengatakan bahwa polisi itu harus humanis, polisi itu tidak boleh melakukan kekerasan, polisi itu harus kerlingan matanya, harus kerlingan dengan senyum yang baik. Itu kan tidak ada waktu dalam pendidikan. Kalau itu tidak dibuat di jam komando, kapan lagi polisi itu mendapatkan sentuhan, Pak? Terakhir, tolonglah Bapak cerita, Bapak jawab mengenai hal ini. Karena sumbangan pikiran kita, Bapak sebagai anggota Komisioner Kompolnas memberi sumbangan agar polisi ini adalah polisi kita semua. Soal penambahan SDM itu saya kira kita sependapat Pak, bahwa itu perlu. Tapi kita harus juga minta kepada kepolisian untuk akuntabel dalam rangka penempatannya. Satu contoh Pak ya, rata-rata SPN itu melatih sekitar 700-800 orang Sampai sekali seribu. Iya, sekali giling. Satu kali. Betul. 1.000. Lalu kemana kira-kira penempatan dari bintara-bintara muda itu? Apakah terasa di jalan? Apakah terasa di public places? Tidak Pak. Lebih banyak kemudian mengakomodasi kebutuhan Polda. tidak Pak, elit Pak. Elit. Jadi bayangkan Pak, setiap pejabat tinggi, What do you mean? level menteri, wakil menteri, yang bintang 3, deputi, itu rata-rata punya patwal Pak. Punya patwal yang kalau kemudian, jadi kayak enak ngomongnya, tapi itulah kenyataannya. Didukung dengan sekian anggota. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan besar, itu sekali giling itu terserap untuk mereka Pak. Jadi bukannya untuk menjaga kita, menjaga tempat-tempat publik agar aman, tapi menjaga elit. Nah, kalau begitu nanti setelah si elit itu selesai dengan tugasnya dikembalikan. Tidak juga Pak. Begitu dia pensiun, si elit ini Di bawah. terus kemudian bekerja dengan duit masyarakat. Nah, ini perlu dibuka nih kejahatan seperti ini, sehingga lalu kemudian orang menjadi tidak bias ya, bahwa kok Polri makin banyak tapi kok nggak ada. Yang kedua tadi penyalahgunanya salah. Yang pertama, yang kedua, saya setuju sekali bahwa memang perlu ada pelatihan Pak ya, dalam bentuk misalnya pelatihan bergelar ya. Saya juga mendukung bahwa kalau misalnya itu nggak bisa dilakukan oleh kepolisian, maka swasta ya, masyarakat gitu ya bisa juga mendukung. Melakukannya, ya. Sehingga kalau misalnya ada perguruan tinggi seperti UNMI mau mendukung hal itu, saya kira bagus juga Pak ya, agar kemudian hand in hand dengan Polri dalam rangka mencerdaskan. Nah, tapi satu hal Pak, harus dipastikan kurikulum yang diberikan itu cocok dengan yang pertama kompetensi yang diminta oleh Polri, dan yang kedua juga dalam rangka inline dengan karir mereka. Karena ada saja kemungkinan seorang bintara misalnya sudah dapat S1 bidang apa gitu ya, tapi nggak diakui oleh SDM-nya, ya, sehingga kemudian dia nggak bisa lanjut ke pendidikan dinas, ya, misalnya nggak dikenal untuk stukpa atau yang lain, yang lalu kemudian menjadikan sang polisi lalu menjadi turun moralnya, gitu cemas ya. dan gitu. Oke, terakhir Pak Adrianus, saya sebetulnya ingin sekali Bapak memberikan sesuatu legacy, sesuatu yang barangkali memberi kita pencerahan, Pak, untuk mencegah kekerasan polisi pada masyarakat, termasuk kekerasan polisi pada kepolisian juga. Pak, Bapak ingat Pak, bahwa di Surabaya itu ada polwan membakar suaminya yang polisi juga. Ya, itu juga saya tidak tahu itu refleksi bagaimana kita menilai bahwa pengendalian emosi yang Bapak sebut tadi itu juga, ya, saya lupa itu memberi contoh. Tapi Pak, bagian akhir daripada pembicaraan kita hari ini adalah saya ingin Bapak memberi tips Pak, bagaimana kepolisian kita ke depan dapat anggotanya itu bisa mengurangi, mereduksi jumlah kekerasan yang terjadi, baik pada masyarakat termasuk juga kekerasan pada korps kepolisian sendiri. Saya berpendapat bila ada indikasi seperti itu, tindakan kekerasan yang berlebihan tadi, yang intensional ataupun yang bersifat eksesif, maka seyogianya upaya-upaya penindakan itu segera dilakukan. Oh, upaya penindakan ya? Betul. Pencegahan Dan penindakan perlu dilakukan. Namun jangan sampai juga harapan kita agar polisi tidak bertindak kekerasan itu kemudian menjadikan polisi takut untuk bertindak tegas pada saat itu diperlukan. Oh iya, tidak. Penembak nggak berani karena tadi takut dipropamkan. Ya. Menggeledah, menyita takut karena takut dia diviralkan. Nah, ini kan juga menjadikan si malakama dan rugi juga bagi kita masyarakat. Ya, masyarakat rugi. Kepastian hukum lalu menjadi tersingkirkan juga. Okay. Nah, bagaimana kita kemudian lalu bisa menimbang-nimbang keduanya, itu saya kira adalah PR kita sebagai akademisi yang dalam hal ini mendukung kepolisian. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Adrianus. 30 menit bersama Tokoh Bangsa pada hari ini.
telah disampaikan mengenai polisi dan kekerasan. Terima kasih Sobat Universitas UMI Official. Jangan lupa subscribe channel ini seminggu 2 kali. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang dengan topik yang sama menariknya. Profesor Adrianus Meliala dari Kriminologi UI. Terima kasih atas Terima kasih Pak Nasir. kebersamanya. Terima kasih sobat-sobat UMI. Bye-bye.